Salve teman-teman semuanya, selamat malam. Di sini kita akan membahas sedikit tentang sejarah gereja Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mempelajari sejarah itu, ilmu mempelajari apa saja, terutama dalam sejarah gereja Indonesia. Sejarah adalah ilmu mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, baik secara politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Sejarah juga memiliki beberapa manfaat, antara lain membantu memahami identitas dan jati diri kita sebagai bangsa dan negara. Yang kedua, membantu kita mempelajari dan mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Nah, yang ketiga, membantu membangun kepercayaan, kesadaran, dan pentingnya mempelajari dan menghargai sejarah. Nah, teman-teman semuanya, itu adalah beberapa manfaat dari sejarah. Nah, setelah ini kita masuk ke sejarah gereja adalah studi tentang perkembangan dan perjalanan gereja Kristen sejak dahulu, yaitu sejak rasul-rasul hingga saat periode sekarang ini. Di sini ada juga periode sejarah gereja. Yang pertama itu periode rasuli yang abad ke-1 sebelum Masehi. Yang kedua ada periode patristik abad ke-5 sampai ke-9 sebelum Masehi. Bukan sebelum Masehi. Yang ketiga, periode abad pertengahan, yaitu abad ke-5 sampai ke-15 Masehi. Yang keempat itu ada periode reformasi abad ke-16 Masehi. Yang kelima ada periode modern abad ke-17 sampai 20 Masehi. Dan yang keenam yang terakhir itu ada periode kontemporer, yaitu abad ke-20 sampai 21 Masehi. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu periode rasuli yang terjadi pada abad ke-1 Masehi. Periode ini ditandai dengan kepemimpinan para rasul yang menyebarkan ajaran Yesus Kristus dan mendirikan gereja-gereja awal. Nah, peristiwa yang terjadi pada saat itu ialah penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus, dan hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus serta penyebaran Injil oleh murid-muridnya di berbagai daerah, dan juga pendirian gereja-gereja awal di Yerusalem, Antioquia, dan kota-kota lainnya. Lalu ada periode patristik abad ke-2 sampai 5 Masehi. Periode ini ditandai dengan munculnya para bapak gereja yang mengembangkan teologi Kristen dan melawan berbagai aliran sesat. Nah, yang terjadi pada saat itu ialah perkembangan teologi Kristen, Trinitas, inkarnasi, dan keselamatan, serta perdebatan dengan aliran sesat atau gnostisisme. Baik, kita lanjut yang ketiga, yaitu ada periode abad pertengahan yang terjadi pada abad ke-5 sampai 15 Masehi. Periode ini ditandai dengan pengaruh kuat gereja Katolik di Eropa Barat dengan munculnya biara, universitas, dan seni arsitektur gereja yang megah. Nah, ini tuh terjadi pada saat itu, yaitu pendirian Kekaisaran Romawi Suci, perang salib, dan juga reformasi gereja. Nah, yang keempat itu ada periode reformasi yang terjadi pada abad ke-16 Masehi. Periode ini ditandai dengan munculnya gerakan Protestan yang memprotes doktrin dan praktik gereja Katolik. Nah, pada saat itu juga Martin Luther sebagai pendiri gereja Protestan yang disebut dengan Lutheran para pengikutnya, ataupun Calvinis dan Anglikan. Nah, Lutheran, Calvinis, dan Anglikan ini itu adalah cabang atau yang disebut dengan, mereka dulunya Katolik tapi mereka memisahkan diri menjadi Protestan. Dan juga pas juga terjadi perang agama di Eropa. Kita lanjut ke bagian 5, yaitu ada periode modern atau kontemporer yang terjadi pada abad ke-17 sampai 20 Masehi. Ciri ini itu ditandai dengan perkembangan pemikiran modern yang mempengaruhi teologi Kristen. Ini terjadi yaitu pencerahan, revolusi industri, perkembangan dan ilmu teknologi yang semakin canggih, dan kebangkitan gerakan-gerakan keagamaan baru, Pentakosta, dan karismatik. Lalu ada periode kontemporer, yaitu pada abad ke-20 sampai 21 Masehi. Periode ini ditandai dengan globalisasi dan pluralisme agama yang semakin berkembang. Peristiwa yang terjadi pada saat itu ialah Perang Dunia I dan II, Perang Dingin, kebangkitan gerakan-gerakan evolusi, dan juga perkembangan teologi feminis
teologi pembebasan, dan teologi catatan. Pembagian periode ini merupakan skema hukum umum, dan beberapa periode mungkin numpang tindih. Terdapat berbagai macam interpretasi dan sudut pandang dan memahami sejarah gereja. Setelah mempelajari proses sejarah gereja, kita di sini akan membahas tentang periode sejarah gereja di Indonesia. Nah, sejarah gereja di Indonesia itu dimulai pada abad ke-16 ketika agama Kristen pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para misionaris dari Portugis. Nah, periode sejarah di Indonesia ini ada 4. Yang pertama itu ada periode awal yang terjadi pada tahun 1511 sampai 1602 atau 1511 sampai 1602. Dan yang kedua itu ada periode VOC dan pemerintahan kolonial. Itu terjadi dari 1602 sampai 1942. Dan yang ketiga itu ada periode kemerdekaan yang terjadi pada 1942 sampai 1965. Dan ada yang terakhir itu ada periode modern, yaitu terjadi pada 1965 hingga sampai saat ini atau sekarang. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang periode awal yang terjadi pada tahun 1511 sampai 1602. Kami Bapak yang ini membantu. Bijak-bijak ke benar? Periode awal yang terjadi pada tahun 1511 sampai 1602 ini ditandai dengan kedatangan misionaris atau misi dari Portugis dan penyebaran agama Kristen di Indonesia, terutama di Maluku. Nah, ini terjadi itu kedatangan Portugis ke Maluku pada tahun 1511, penyebaran agama Kristen di Maluku oleh misionaris Portugis, dan juga konflik dengan penduduk setempat yang masih menganut agama Islam. Jadi pada saat misionaris dari Portugis ini menyebarkan misinya di Maluku, itu mereka sempat terjadi konflik dengan penduduk setempat yang masih menganut agama Islam. Dan kedua itu ada periode VOC atau VOC dan pemerintahan kolonial yang terjadi pada tahun 1602 sampai 1942. Ciri ini ditandai dengan pengaruh kuat VOC dan pemerintahan kolonial Belanda yang membatasi penyebaran agama Kristen. Peristiwa penting yang terjadi pada saat itu ialah pendirian VOC pada tahun 1602. Pengaruh VOC dalam mengendalikan perdagangan dan penyebaran agama Kristen di Indonesia, munculnya gereja-gereja Protestan di Jawa dan juga Sumatera. Pendirian seminari dan sekolah-sekolah Kristen. Nah, yang ketiga itu ada periode kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1942 sampai 1965. Pada saat itu ditandai dengan kebebasan beragama setelah kemerdekaan Indonesia dan perkembangan sejarah gereja yang pesat. Peristiwa yang terjadi pada saat itu ialah penduduk Jepang pada tahun 1942, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tahun 1945, munculnya gereja-gereja baru dan organisme Kristen, serta peran gereja dalam gerakan kemerdekaan dan pembangunan nasional. Baik, kita lanjut ke last number atau nomor 4, yaitu periode modern yang terjadi pada tahun 1965 sampai hingga sekarang ini atau sampai saat ini. Ditandai dengan perkembangan gereja yang terus berlanjut dan peran gereja dalam berbagai bidang kehidupan. Pada saat itu terjadi juga G30 SPKI pada tahun 1965 atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Yang kedua itu ada perkembangan teologi dan pemikiran Kristen di Indonesia. Peran gereja dalam pendidikan, kesehatan, sosial, dan juga politik. Jadi gereja itu tidak hanya berperan dalam agama, tapi dia juga berperan dalam pendidikan, kesehatan, sosial, dan juga politik. Di sana juga terjadi tantangan pluralisme agama dan globalisasi. Jadi, teman-teman semuanya, pembagian periode ini merupakan skema umum dan mungkin terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa aspek.
Terdapat berbagai macam interpretasi dan sudut pandang dalam memahami sejarah gereja Indonesia. Baik, teman-teman semuanya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salve, selamat malam. Nama saya Marcelin Octavika Yosia dengan NIM 23101136 PKK 4 semester 4. Selamat malam, dadah, terima kasih.